Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, kelas 5C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai kegiatan belajar mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai HTML Forms dan juga CSS tutorial pada web W3 School atau W3 School. Langsung saja untuk yang pertama, di sini ada pembahasan mengenai HTML Forms dengan bagian-bagian, yaitu yang pertama ada HTML Forms, yang kedua ada HTML Forms Attributes, yang ketiga ada HTML Forms Elements, yang keempat ada HTML Input Types, yang kelima ada HTML Input Attribute, dan yang terakhir ada HTML Input Form Attribute. Langsung saja di sini pembahasan pertama mengenai HTML Forms. Di sini sudah ada pengertian pada web W3 School, sudah ada pengertian mengenai HTML Forms, di mana pengertian itu jika di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. HTML Forms merupakan salah satu elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima input dari pengunjung. Nah, jadi HTML Forms ini merupakan salah satu elemen yang dipunyai oleh HTML yang digunakan untuk menerima input dari pengunjung atau user. Melalui form pengunjung, sebuah halaman web dapat melakukan interaksi dengan web. Pengunjung dapat memasukkan data melalui elemen-elemen input. Selanjutnya ada the form element. Di sini juga sudah ada pengertiannya dari web3 School mengenai the form element. Jika diartikan mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, the form element ini itu digunakan untuk membuat suatu form dalam HTML untuk pengunjung atau untuk user. Nah, di dalam elemen ini memuat berbagai macam tipe dari elemen input atau elemen masukan. Contohnya ada seperti text fields, checkbox, radio button, submit button, dan lain-lain. Nah, penjelasan mengenai the input element atau elemen inputan atau elemen masukan. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Nah, elemen yang paling penting dalam form adalah elemen input. Elemen ini memungkinkan pengunjung memasukkan sebuah data melalui halaman form, yang datanya kemudian akan dikirimkan ke server. Ada banyak elemen-elemen input pada form yang dapat digunakan oleh pengguna atau user untuk mengisikan data dengan yang berbeda-beda jenisnya. Nah, di sini juga ada contoh dari beberapa tipe dari elemen input. Contohnya ini yang pertama ada input type dalam bentuk teks. Di sini pengertiannya elemen yang digunakan untuk memasukkan teks dalam satu baris. Nah, elemen teks ini sendiri, elemen input teks ini sendiri digunakan untuk memasukkan sebuah teks dalam satu baris yang dimana lebar karakter defaultnya adalah 20 karakter. Nah, untuk yang kedua ada input elemen radio. Di sini pengertiannya yaitu radio button digunakan agar dapat memilih salah satu pilihan. Nah, di sini juga radio button ini sendiri biasanya kita gunakan untuk tombol memilih. Misal contohnya itu pemilihan dalam jenis kelamin. Jadi di situ akan ada dua tombol atau dua pilihan. Misalnya itu male or female atau perempuan atau laki-laki. Nah, input type radio ini, elemen radio ini yang kita gunakan untuk menampilkan sebuah button yang digunakan untuk memilih. Selanjutnya ada input type checkbox. Di sini pengertiannya, checkbox sendiri digunakan untuk dapat memilih lebih dari satu pilihan. Kalau pada elemen input radio itu hanya dapat memilih satu dari beberapa pilihan, sedangkan pada checkbox kita dapat memilih lebih dari satu pada beberapa pilihan. Selanjutnya ada tipe submit. Tipe submit sendiri digunakan untuk mengirimkan data dari halaman web ke server. Setiap elemen form membutuhkan tombol submit
untuk mengirimkan nama dan nilainya ke suatu aplikasi yang telah ditentukan. Jadi di sini tipe input dan submit di sini kita gunakan untuk mengirim, atau di sini tuh untuk menampilkan sebuah tombol kirim pada sebuah form. Nah, yang terakhir ada input type button. Nah, input type button ini itu merupakan tampilan dari sebuah tombol yang dapat kita klik. Nah, langsung saja ini pada laman web W3 School ini kita juga bisa langsung mencoba pada setiap fungsi dari HTML. Ini ada salah satu contohnya. Saya akan mencoba mengenai tag fields. Langsung saja, kalau kita ingin mencoba, langsung klik tombol button try it yourself. Nah, begini adalah tampilan setelah kita mengklik tombol atau button try it yourself. Di sini sudah ada kode HTML atau codingan dalam bahasa HTML yang nanti akan menampilkan tampilan seperti ini pada halaman web. Nah, jadi di sini pada bagian atasnya yaitu text input file, di sini didapatkan dari kode H2 text input files. Di sini dimana H2 ini itu biasa kita gunakan sebagai tombol sebagai fungsi untuk judul dengan berbagai macam ukuran, karena kita bisa memilih mulai dari H1 sampai H6, dimana semakin besar H yang kita gunakan maka akan semakin kecil tampilan judul atau tampilan isi di dalam fungsi H yang nanti akan ditampilkan pada laman web. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi form di mana kita gunakan untuk menampilkan sebuah tampilan yang bisa menerima input dari pengunjung. Nah, di sini adalah contoh tampilannya, di mana di sini kita menggunakan fungsi label for name atau dalam kurung ini fname. Nah, di sini ada kata-kata yang kita masukkan untuk kita tampilkan, yaitu first name, kemudian penutup. Nah, pada web tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi akan langsung ditampilkan tulisan first name, kemudian pada bagian bawahnya ada fungsi input dengan tipe berupa teks. Nah, ini kita panggil fungsi fname untuk mengisikan sesuai dengan kolom. Jadi di sini kan sudah ada kolom first name, jadi kita panggil kembali fungsi fname ini. Kemudian kita masukkan nama atau value pada labelnya berisi John. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu ada tampilan berupa teks atau berbentuk bertipe teks dengan isi nama yaitu John. Kemudian selanjutnya juga sama, ada label last name. Di sini ada tulisan last name, kemudian juga sudah ada labelnya. Yang di dalam label ini diisikan menggunakan fungsi input dengan nama atau value di dalamnya berupa teks yang berisi tulisan Joe. Nah, kemudian kita tutup untuk bagian dari form. Nah, di bawahnya ini ada tulisan lagi menggunakan fungsi P, di mana note that the form itself is not visible. Nah, di sini akan terprint atau tertampil pada bagian bawah, karena ini sudah di bawahnya bagian form, tertampil tulisan seperti apa yang diisikan pada fungsi P. Nah, kemudian di bawahnya juga ada tulisan lagi, also note that the default width of text input fields in 20 characters. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, form ini kita gunakan untuk menerima input dari pengunjung, di mana kita menggunakan sebuah fungsi yaitu text input fields. Nah, text input fields sendiri lebar karakter defaultnya adalah tidak lebih dari 20 karakter. Nah, begini adalah tampilan dari fungsi text input fields.
Langsung saja kita coba pada software Sublime Text. Di sini kita copy dulu. Nah, di sini saya menggunakan software Sublime untuk membuat atau mencoba kode HTML dari W3 School. Langsung saja kita pastekan. Nah, ini adalah hasil yang tadi sudah kita paste. Nah, sebelum kita run atau kita tampilkan pada halaman web, kita simpan terlebih dahulu. Di sini pilih file, kemudian save as. Nah, di sini saya pilih dengan tipe penyimpanan HTML. Langsung saja kita save terlebih dahulu. Kemudian jika kita ingin mencoba, kita harus mengaktifkan dulu software SAM terlebih dahulu. Kita aktifkan supaya nanti pada halaman web akan tampil apa yang sudah kita kode yang sudah kita buat. Nah, ini kita start pada bagian Apache dan juga MySQL. Nah, setelah itu baru kita buka. Nah, jika ingin membuka file yang sudah kita simpan tadi, kita bisa buka pada SAM, kemudian pilih htdocs, dan juga di sini sudah saya simpan pada tugas lapres. Di sini ada hasil HTML yang sudah kita simpan tadi. Langsung saja kita double klik untuk kita buka atau langsung pilih open. Nah, ini adalah tampilan dari hasil coding, sebenarnya tampilan pada halaman web, hasil dari kode HTML yang sudah saya masukkan ke dalam software Sublime Text. Di sini tampilannya sama seperti pada web W3 School atau W3 School. Sini juga sudah ada text input files, kemudian ada kolom first name dan juga last name yang bisa diisikan sesuai dengan input dari pengunjung atau user. Di sini tampilan atau nama John dan Doe itu hasil dari input berupa teks dengan value atau tulisan Doe dan juga John. Nah, di sini kalau memang kita mau merubah isinya, kita juga bisa langsung merubah value-nya pada fungsi input dengan apa yang mau kita isikan. CSS tutorial. Di sini adalah tampilan dari CSS tutorial, di mana di dalamnya memuat berbagai macam jenis dari CSS ini. Nah, untuk pengertian CSS sendiri, di sini sudah ada pengertian pada halaman W3 School. Nah, jika kita artikan di sini CSS merupakan bahasa yang kita gunakan untuk merubah atau mendesain ulang tampilan dari dokumen HTML. Nah, di sini seperti yang sudah kita coba tadi, tampilan HTML hanya akan berupa apa yang sudah kita ketikkan pada kode, tanpa ada style yang macam-macam, karena di sini HTML dokumen hanya akan sekedar menampilkan. Jika kita ingin mendesain ulang atau membuat tampilan laman web itu menjadi lebih bagus, lebih trendy, kita bisa menggunakan fungsi dari CSS. Nah, di sini juga ada pengertian CSS describe how HTML element should be displayed. Jadi di sini CSS itu memungkinkan bagaimana sebuah HTML atau tampilan dari HTML web yang sudah kita buat itu ditampilkan dengan baik. Ini ada contoh-contohnya dari setiap fungsi pada CSS tutorial. Di sini ada CSS home, CSS introduction, syntax, selector, comment, color, background, border, dan lain-lain. Karena banyak sekali fungsi dari CSS tutorial ini. Jadi di sini juga sudah ada pengertian, kemudian ada contoh kode HTML yang sudah ada pada WP3 School. Di sini saya ambil salah satu contoh. Saya pilih CSS background. CSS background ini digunakan untuk menampilkan atau menambahkan efek background pada elemen atau pada laman web. Di sini juga ada berbagai
macam itu CSS background property, ada background color, background image, background repeat, background position, dan attachment. Nah, di sini background color sendiri, CSS background color kita gunakan untuk membuat spesifikasi background dengan color yang sudah kita pilih. Nah, ada contohnya di sini, sudah ada contoh kode HTML, kita coba aja, pilih try it yourself. Nah, ini adalah contoh tampilan dari hasil HTML kode yang sudah dibuat, dimana di sini CSS itu membuat tampilan baru, atau kita bisa sebut dengan tambahan atribut-atribut baru yang memungkinkan tampilan halaman web menjadi lebih baik ya, jadi lebih berwarna juga. Jadi langsung saja kita coba, kita copy dulu. Sini saya akan mencoba pada software Sublime Text. Nah, langsung saja kita save terlebih dahulu sebelum menampilkan. Nah, kita double klik untuk menampilkan. Ini adalah hasil dari yang sudah saya coba dengan kode HTML pada halaman web3 school. Di sini juga tampilannya sama seperti pada halaman web3 school, di mana di sini memuat tulisan yang pertama ada hello world. Hello world ini didapatkan dari fungsi H1, kemudian di bawahnya ada tulisan atau teks ya, atau teks di mana berisi this page has a light blue background color. Nah, di sini juga sudah terprint. Nah, untuk background pada halaman web ini merupakan hasil dari modifikasi menggunakan CSS, di mana di sini pada fungsi body kita menggunakan CSS background color, yaitu dengan tulisan background color light blue. Jadi yang tertampil pada background halaman web akan sesuai dengan color atau warna yang kita isikan pada fungsi background color. Di sini sudah diisikan warna background colornya yaitu light blue, maka nanti tampilannya juga akan berwarna light blue. Coba kita ganti, di sini kita pilih red, kemudian kita save terlebih dahulu, kita refresh. Nah, jadi kita bisa lihat hasil yang baru saja kode yang baru saja kita buat tadi, atau kita ganti dengan background colornya kita ganti dengan warna red, maka nanti tampilan dari background color pada halaman webnya akan menyesuaikan dengan kode HTML yang sudah kita tuliskan, yaitu backgroundnya berwarna red atau berwarna merah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika ingin membuat sebuah halaman web dengan tampilan yang menarik dengan berbagai macam jenis tampilan, kita bisa menggunakan atau kita bisa memilih fungsi CSS untuk memodifikasi halaman web. Di sini juga fungsi dari CSS itu banyak sekali. Ada background color, kemudian ada border, margin, box juga. Kita juga bisa memberikan outline, kemudian font, ukuran, kemudian link ataupun icon, juga position. Jadi di sini banyak sekali fungsi yang bisa kita pergunakan untuk membuat tampilan web menjadi semakin lebih menarik. Nah, itu adalah fungsi dari CSS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.